Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel yang dibenci bisnis. Ya, kembali di konten set food ya. Ya, jadi sekarang nih usaha set food jujur aja agak susah dicari ya. Karena kayak belum nemu aja gitu, nggak segampang itu nyari set food cuy. Kayak misalnya, bang lu udah jarang upload set food itu kan. Emang nggak segampang itu cuy. Bahkan sekarang tuh kayak banyak yang usahanya rating rendah, tapi pas gue coba order, menunya itu udah kayak rebranding. Jadi jualnya misalnya pempek apa-apa, tapi pas gue masuk, karena mungkin pempeknya udah di rating rendah sama orang, sekarang dia jual bebek bakar, sekarang dia jual Indomie gitu. Banyak yang kayak gitu cuy. Ada lagi yang unik nih, gue mungkin yang follow Instagram gue udah tahu ya masalah ini. Jadi gue sebenarnya pengen bikin set food nasi uduk, terus gue order nasi uduk di salah satu merchant yang ada di ojek online. Terus Gojek udah sampai sana, katanya udah nggak produksi, tapi restorannya ini statusnya di GoFood masih buka, jadi masih GoBiznya tuh masih nyala gitu. Dan dia kayak auto terima gitu kan kalau di GoFood kan, tulisannya menyiapkan pesanan. Gue juga nggak bisa cancel begitu aja, gue harus ngubungin customer service kan. Nah, tahu-tahu si Gojeknya ngadu ke gue, katanya mantan pemilik merchant nasi uduk tersebut, nasi kuning tersebut, dia marah-marah sampai ngusir drivernya. Dan dia, gue baca di chatnya, gue kasihan sih, antara gue kasihan tapi pengen ketawa juga cuy. Bu, ini bilangnya ke gue bukan, bu ini saya mau dipukul pakai sapu gitu. Bukannya pengen bikin konten set food, ini drivernya yang set. Oke, jadi kali ini gue menemukan ada salah satu merchant pempek yang gue lihat ratingnya ya untuk indikasi set food ada lah ya, karena di bawah 4 kayak kalau di ojek online. Biasanya, nggak semuanya cuy, tapi biasanya begitu. Dan komen-komennya juga bisa dibilang wadidaw. Nih, dia tuh ratingnya 3,8 dari 100 per review. Ada juga sih, ada yang kayak ngasih komennya jelek tapi nggak tegaan, jadi ngasih rating 5 gitu cuy. Tapi pada bilang ini rata-rata kayak kuah cokonya agak kurang berani, terus pempek itu bumbunya agak kurang, terus gitu kan. Terus telurnya nggak fresh, bau ikannya seperti mati busuk. Parah banget loh, berasa banget, selera makan jadi kurang. Ya, kita coba aja ya. Tapi ya sebenarnya gue agak underestimate sama sama pempek yang harganya murah gitu. Ini bisa gue bilang pempek yang harganya murah gitu cuy. Karena gue tahu lah ya, karena dulu gue sempet jualan pempek gitu kan. Ibaratnya semurah-murahnya kalau lu pakai tenggiri asli tuh hitungannya mahal gitu kalau pempek tuh. Nah, kalau ada yang jual ini kayak 2 kapal selam besar, dia jual di harga GoFood 35.000 ya kan. Ini yang gue beli nih, 2 kapal selam besar 35.000, terus diskon lagi jadi 26.300. Ya berarti ini harga aslinya sekitar 25.000, 26.300 ya kan. Anjir, itu satu pempek kapal selam besar berarti sekitar 13 ribuan cuy. 13.000, 14.000. Gue sih agak curiga ya, dia maksudnya pakai ikan apa gitu bisa murah gini. Nah, jadi gue sebutin aja lah ya apa aja yang udah gue beli. Di sini gue beli tuh 2 kapal selam besar. Ini harusnya 35.000 jadi 26.300. Harga ojek online ya. Terus gue juga beli lenjer besar. Ini harganya harusnya 18.000, promo jadi 13.500. Terus gue juga beli adaan. Ini adaan adalah pempek, salah satu pempek favorit gue setelah kapal selam ya. Ini adaan itu 7.000, promo jadi 5.300. Pertama gue bakal coba yang adaan dan lenjernya. Oke, ini dia adaan dan lenjernya. Sebenarnya dari segi kelengkapan ini cukup lengkap ya dibandingkan pempek yang mungkin brandnya udah gede gitu ya. Walaupun dia rating rendah gitu, tapi nggak bisa di underestimate juga, dia udah dikasih mie. Walaupun banyak juga sih yang dikasih mie gitu ya. Cuman di beberapa tempat ada yang nggak ngasih loh, walaupun itu ratingnya tinggi. Dia dapat mie, dapat timun ya kan, lengkap loh. Cukonya juga dia nggak pelit kalau gue bilang. Jadi kayak tadi gitu dapat sebungkus gini yang gue beli ya. Dapat 2 kayak ginian nih. Ini 1 bungkus gini isinya segini cuy. Terus udah dapet juga sambelnya nih pakai rawit hijau ya kayak biasa. Cuman minusnya kalau gue bilang di sini harusnya kalau untuk take away ya, dia harusnya tuh si mie-nya itu dipisah di plastik terpisah gitu ya sama timunnya. Karena kalau tadi gue lihat itu dia disatuin gitu ya. Tapi sebenarnya udah bagus kemasan styrofoam, walaupun pakai kemasan styrofoam tapi dialasin lagi ya pakai plastik. Tapi ini disatuin gitu. Jadi si pempeknya yang di take away yang harusnya mungkin dalamnya garing gitu ya, tapi dia jadi kena basah dari si mie-nya gitu. Nah, habis itu menurut gue juga timunnya nggak dipisah ya. Menurut gue harusnya dipisah juga. Timunnya itu sama kalau menurut gue ini biasanya kalau gue makan pempek itu timunnya potongannya itu agak lebih kecil lagi cuy. Ini menurut gue terlalu besar. Sama untuk ebinya dia langsung udah dituang di atas pempeknya. Nah, terus kesalahan kedua sebelum gue cobain, ini harusnya kalau gue lihat ya, ini di bagian dalam lenjernya tuh warnanya coklat cuy. Nah, kayak gini ya. Gue sih belum cobain, cuman dari segi penggorengan kayaknya dia tuh dibelah dulu baru digoreng. Kalau menurut gue nggak usah dibelah, harusnya dia tuh disayat-sayat aja gitu kalau mau matang sampai dalam ya, terus baru digoreng gitu kan. Atau digoreng utuh-utuh aja habis itu baru dipotong. Ini kayaknya dia dipotong dulu, dibelah baru digoreng karena kelihatan banget tuh dalamnya coklat. Nah, kita cobain aja ya lah ya. Gue minum dulu biar netral. Bismillah. Oke, tapi dari segi aroma nggak ada yang salah sih cuy, lenjernya. Let's go.
Emang secara tekstur harusnya dia bisa lebih empuk lagi. Karena ini agak ngenyek kalau menurut gue ya pempeknya. Terus habis itu, tapi ya kalau berdasarkan komen yang udah gue baca-baca yang ikannya bau busuk itu nggak gue temuin sama sekali di sini. Emang rasa ikannya nggak sekuat itu, tapi ikannya terasa emang tapi nggak sekuat pempek yang mungkin ratingnya tinggi gitu ya. Tapi ikannya terasa, bumbunya juga ada, asinnya pas, ada gurihnya ya. Jadi sebenarnya pempeknya tuh sangat bisa dimakan gitu cuy. Baru pengen gue roasting. Kalau gue baca komennya, wah anjir nih pempek epic sini. Enggak cuy, improve anjir nih pengusaha. Walaupun kenyalnya tuh kerasa banget, kenyal komposisi tepungnya lebih banyak banget, lebih nggak balance gitu ya, kayak tepungnya mendominasi banget. Karena kenyalnya kenyal banget gitu cuy. Agak ngenyek pempeknya. Tapi yang kalau dibilang kayak kayak karet sendal gitu, nggak juga, masih kunyah ebel gitu cuy. Cobain pakai cukonya ya. Ini pempek tuh makanan favorit gua karena emang almarhum bokap gua tuh dari Palembang ya. Jadi gua kurang lebihnya paham lah rasa-rasanya. Coba cukonya ya. Cukonya juga not bad kok. Dibilang kurang kental nggak juga. Menurut gua ini pas aja ya. Nggak kental, tapi dibilang encer juga enggak. Rasanya cukup thick gitu ya, cukup terasa bumbunya, gulanya pas, tapi kalau buat gua agak sedikit keaseman. Terus ada rasa spicy-nya juga, dan rasa spicy-nya tuh masih bisa bisa di level up dengan kondimen gitu ya, dengan cabai rawitnya. Jadi ini ada spicy-nya tapi nggak yang neken, nggak yang terlalu kuat gitu, bagus sih. Jadi memang lu bisa custom dengan sambelnya. Terus abis itu bawang putihnya gitu ya, kayak bawang-bawang ya, bumbu-bumbunya juga terasa gitu. Nggak yang cuma kecap, sambel, kan pakai kecap asin nggak masalahnya. Lumayan enak cukonya sumpah. Apa yang salah? Coba ya. Let's go. Pakai mie ya. Menurut gue sih ini pempek sangat bisa dinikmati ya. Bukan pempek yang terbaik yang bisa kayak anjir ini enak banget. Enggak. Tapi kalau dibilang set food juga ini nggak masuk kategori set food sih kalau buat gue. Untuk yang ledger ya, untuk yang ledger gue belum explore banyak sih. Kita coba adannya lah ya. Ini adannya, ting, agak lebih coklat ya dibandingkan adan umumnya yang pernah gue temuin. Mungkin karena kematangan kali goreng ya. Cobain adannya, let's go. Rasa adaannya sebenarnya lumayan enak. Bumbu-bumbunya gitu ya, kayak adaan kan bumbunya beda ya. Bumbu di adaannya tuh cukup terasa walaupun nggak sekuat yang gue bayangkan, nggak se-flavorful yang pempek yang biasa gue cobain, tapi ada bumbunya. Cuma minusnya di sini yang gue bilang, dia gorengnya kayaknya kelamaan, jadi ninggalin kesan rasa pahit di lidah. Oke, berikutnya gue bakal cobain bintang ya, yaitu adalah kapal selam ya. Ini kapal selamnya dapat 2, harga 20.000 ya. Kalau dibilang rasanya kayak pempek abang-abang, enggak cuy. Yang abang-abang lewat yang dorongan tuh enggak. Ini salah satunya udah jatuhnya bukan aci dicukain. Ini masih ada rasa ikannya, cukanya juga kelihatan proper, tapi emang harganya murah. Jadi gue bisa maklumi dengan harga kayak gini emang kalau misalnya tepungnya dia lebih dominan ya. Karena pempek tuh kalau emang lu mau dapet yang rasa tenggirinya kuat, terus rasa tepung ikannya juga komposisinya mungkin banyak gitu ya dibandingkan tepungnya, itu harganya tuh mungkin kalau kapal selam gini ya, kalau di ojek online atau normal price-nya kayak 25.000 lu cuma dapat 1. Kalau di Gojek mungkin bisa kena 30.000. Karena harga ikan tenggiri tuh mahal, setahu gue tenggiri giling ya yang fresh gitu. Terus sekiloan tuh bisa kena 116.000, 120.000. Kita cek dulu dari telurnya, katanya telurnya bau. Enggak sih? Coba ya. Ini kalau ada yang bilang katanya konten set food, gue tuh udah tersugesti dengan komen-komenan jeleknya gitu ya. Sumpah sama sekali nggak ngaruh cuy, asli. Lu bilang gue KFC kayak rasa kotoran juga, kalau itu KFC udah enak, emang baunya enak, tampilannya tempting gitu ya, tetap aja enak cuy. Lidah tuh nggak bisa bohong. Kalau lu tipe orang yang bisa terpengaruh dengan mudah seperti itu, lu orang lemah lu asli. Bukan golongan kami anda itu. Kita cobain ya pempeknya.
rasa telurnya nggak berbau, telurnya rasa fresh ya, enak. Tapi sayang sekali cangkang telurnya ada di kunyahan saya. Tadi pas gigit, kok crunchy kata gue, ada eggshell. Mungkin itu ekstra kalsium ya. Cuman mungkin itu lagi mecahin telurnya kan, karena kapal selam kan setahu gue agak susah ya masukin telurnya. Nah pas lagi mau masukin telurnya, karena ini dia telurnya bukan telur kocok cuy. Ini telur utuh nih, kelihatan ada putihnya, ada kuningnya. Kan ada yang kapal selam telurnya dia nggak mau masukin telur utuh ya, jadi dikocok dulu baru dimasukin kan. Nah ini telurnya telur utuh, kelihatan ada putihnya, ada kuningnya. Nah tapi tadi mungkin kecelek aja pas lagi bikin gitu kan, cangkangnya masuk. Tapi dari segi bau, nggak ada bau yang nggak sedap sih. Menurut gue ini pengusahanya improve bagus lah. Cobain yang pempeknya ya. Langsung aja lah gue pakai tangan aja lah cuy. Nah ini, sikat ya. Let's go. Simpulan ya, dari yang gue review ini pempeknya nggak seburuk yang gue baca di komen-komen. Gue kagak dibayar atau ini review titipan gitu, kagak. Gue nggak dibayar sepeser pun, ini bener-bener gue beli. Gue kalaupun gue dibayar, gue bakal tetap review jujur. Jadi buat lo nih misalnya kayak, anjir nih konten endorsan, endorse di gue, itu sangat gue pilih-pilih. Dan syarat pertama yang mau masuk ke gue, ke channel gue, dan gue cobain gitu makanannya, itu harus terima gue kritik, itu syarat utama. Jadi buat brand-brand yang pengen masuk itu sangat gue seleksi banget ya, karena harus bisa nggak baperan dan harus terima kalau gue review jujur. Ini kalau berdasarkan rating Setfood ya, dengan harga segini kualitasnya masih oke, gue kasih rating dia 4 dari 5 sih. Ini untuk standar Setfood ya, gue kasih dia 4 dari 5. Boleh dicoba lah, gue spill aja lah ya, walaupun ada beberapa kritikan tadi, tapi ini bisa dicoba lah, ini masih minor lah kritikan kekurangannya ya. Jadi ini gue spill aja, namanya adalah Pempek Palembang 08 Cipulir Kebayoran Lama. Nanti kalau yang mau cobain, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bernapas, tetaplah hidup walaupun Anda gak berguna. Bye.